Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, meski hanya dihukum 1,5 tahun penjara atas kasus pembunuhan Brigadir J, pengamat polisi menilai Baradae layak dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian. Sebab meski mendapat hukuman ringan, hal itu tak bisa menghapus tindak pidana yang sudah dilakukan Richard Eliezer. Pernyataan ini diungkapkan pengamat kepolisian Bambang Rukminto yang menilai oknum polisi terjerat pidana seharusnya tidak bisa kembali ke kepolisian. Bambang pun menyinggung soal status terpidana Richard Eliezer dan kode etik kepolisian yang jelas telah dilanggar oleh mantan anak buah Verdi Sambo tersebut. Menurutnya, vonis 1,5 tahun yang dijatuhkan pada Richard tak menghapuskan fakta-fakta tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut ini pun merujuk pada peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003. Bambang menyebut syarat anggota polisi bisa terkena PTDH satu diantaranya adalah melakukan tindak pidana. Sebab jika aturan bisa dilakukan pemecatan dari ukuran vonis yang dijatuhkan, maka bisa berpotensi polisi akan melakukan tindak pidana ringan seperti pencurian. Sementara itu, sidang kode etik terhadap Baradae alias Richard Eliezer telah dijadwalkan. Mabes Polri memastikan dalam waktu dekat Baradae bakal menjalani sidang kode etik di internal Polri. Melalui sidang kode etik ini nantinya bakal diputuskan bagaimana nasib Baradae di institusi Polri. Berita kedua, pengakuan viral pengedar narkoba di Toraja, Sulawesi Selatan tak hentinya jadi sorotan. Pasalnya pengedar narkoba tersebut saat konferensi pers menyebut bahwa aksi kelompoknya dilindungi oleh oknum polisi di sebuah polres. Menindaklanjuti hal tersebut, Brigjen Krisno Halomoan Siregar selaku Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menuturkan telah memerintahkan Polda Sulawesi Selatan untuk mengusutnya. Menurut Krisno, jika benar maka bidang profesi dan pengamanan Polda Sulawesi Selatan mesti secara langsung menindaklanjuti. Sebelumnya di tengah konferensi pers, seorang pengedar narkoba jenis sabu di Toraja, Sulawesi Selatan nekat mengaku dibekingi oleh oknum di Polres. Pengakuan tak terduga itu diungkapkan oleh seorang pengedar narkoba yang ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tanah Toraja saat sedang dilakukan konferensi pers. Dalam video berdurasi 17 detik tersebut memperlihatkan 4 tersangka mengenakan baju tahanan BNN dalam posisi menghadap dinding. Sementara Kepala BNNK Tanah Toraja AKBP Natalia Dewi Tonglo menghadap ke arah media sambil memperlihatkan beberapa barang bukti. Tepat setelah Dewi selesai menjawab pertanyaan salah seorang wartawan terkait kasus tersebut, tiba-tiba salah satu tersangka mengangkat tangan. Dewi pun memberikan kesempatan kepada tersangka tersebut untuk berbicara. Tersangka pun membalikan badan dan melontarkan pengakuan mengejutkan. Namun belum sempat menyebut institusi Polres yang dimaksud, tersangka dihentikan Kepala BNNK. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.